Juragan menggandeng tanganku saat menyusuri lantai. Langkahnya begitu lambat agar mampu menyejajariku. Ibunda Arya pun sangat baik seperti dirimu. Sayangnya, ia wafat saat putranya berusia 3 bulan. Dan akulah yang telah menjadi penyebab penderitaan wanita lembut itu. Aku ini pembunuh, Anjani, tutur juragan. Suaranya mulai terasa parau. Sekilas ia menghela napas panjang. Aku menghentikan langkah demi mendengar isakan dari bibir lelaki pendiam itu. Kutatap wajah yang pipinya telah basah. Arya akan tetap mengunjungimu diam-diam. Aku akan mengatur semuanya. Percayalah padaku, lanjutnya di tengah air mata yang terus berjatuhan. Ingin kuseka air mata itu, tetapi sungkan. Pria yang selalu terlihat tanpa ekspresi ini menyimpan duka kelam dalam hidupnya. Mungkin, apa yang terjadi padaku, juga terjadi pada wanita keduanya dulu. Apa aku juga akan mati seperti itu? Mati tersebab batin yang terus dilukai. Tentang janji akan mengatur kedatangan Den Arya, tak membuat dada ini kehilangan kesempitan. Aku sudah terlalu muak dengan kebohongan. Semua tak bisa dipercaya lagi. Biar-biar saja mereka membual sesuka hati. Ia mengantarku hingga sampai di rumah tengah. Sebelum pergi, kakek putraku ini mengelus perut yang sudah kelihatan menonjol. Ia melengkungkan bibir sekali lagi sebelum benar-benar pergi. Kupandangi lelaki yang memiliki masa lalu serupa putranya. Bukan hanya itu, juga sifat mereka. Mencintai seorang wanita, tetapi setia melukainya. Untuk itulah aku tak mau berharap banyak pada Juragan Raka. Seberkuasa apapun dia, kalau sudah berurusan dengan istrinya pasti tak bisa berbuat apa-apa. Malam ini Den Arya datang ke kediamanku. Seperti biasa aku menyambutnya bagai tak ada apa-apa. Satu senyum kupaksakan tersungging untuk sekedar menutup luka yang tengah menganga. Malam ini mungkin yang terakhir ia ada di sini. Esok mereka terbang ke Jepang. Entah kapan kembali. Aku pun tak peduli, tak mau bertanya juga. Sudah diaktifkan kartunya? Aku hanya menggeleng. Memang belum sempat melakukan. Tepatnya malas. Ia memintaku mengambil ponsel itu beserta kartu keluarga ibu dan KTP milikku. Ia tampak serius memasukkan angka-angka yang jumlahnya berjajar. Setelah registrasi sukses, diserahkan benda itu. Itu nomorku. Kalau ada apa-apa hubungi, ya. Aku ingin di sisimu saat anak ini lahir, titahnya. Aku mendengar ucapan itu, tapi pikiran ini sudah tak mampu berkompromi. Bayangan ketiadaan ayah anak dalam kandungan mulai mencengkram. Padahal dia bukan yatim, tapi harus bernasib lebih dari seorang yatim. Kuelus perut yang sudah membuatku mulai serba salah. Duduk tak enak, berbaring pun tak nyaman. Nak, lahirlah dengan mudah sebab tak akan ada ayah di samping kita. Kamu harus mengerti, lahir-lahir saja, ya. Kelak jangan bertanya ayah di mana sebab ia memang tak ada. Anjani. Lelaki itu merengkuh tubuhku. Detik selanjutnya aku merasakan rambut ini basah. Aku mau istirahat, Den. Aku lelah, bayiku juga lelah. Maaf. Kulepas pelukan itu sebelum tangis ini pecah. Tak boleh lagi ada air mata di hadapannya. Tanpa menunggu jawaban, aku bangkit dan melenggang ke kamar. Di sini, di ranjang ini aku bisa sepuasnya menangis. Kututup wajah dengan bantal untuk menjamin tak ada suara yang terdengar. Pergilah, Den. Berbahagialah di sana. Biarlah kesedihan ini aku yang tanggung semua. Siang ini Den Arya dan istrinya berpamitan pada semua anggota keluarga. Aku diberi kesempatan untuk bersua sebelum mereka menghilang dari rumah ini. Laki-laki itu menciumi perutku dan mengajaknya bicara. Tangannya terus mengusap seolah sedang berinteraksi dengan makhluk di dalam sana. Aku akan tetap mengunjungi kalian. Aku akan membawakan banyak oleh-oleh untukmu dan anak kita. Aku menatapnya, tapi tak benar-benar fokus pada lelaki itu.
Pikiranku masih sibuk dengan keheranan kenapa dia tak berusaha menolak perpisahan ini? Bukankah masih bisa diupayakan? Terlebih aku sedang akan melahirkan darah dagingnya. Tak adakah sejumput belas kasih itu? Aku pergi, aku masih menatapnya. Tak ingin kepalaku tertunduk apalagi sampai meneteskan air mata. Kuiringi kepergian dua sejoli yang saling menautkan jari. Di detik ini dunia berhenti berputar di sisiku. Aku seperti terlempar ke dalam jurang kegelapan. Di sana hanya ada kesepian, kesedihan dan air mata. Mengapa nestapa ini tak pernah berujung? Tanpa sadar badanku melorot ke lantai. Dalam posisi duduk, aku menangis. Kutangisi kepedihan yang tak juga bosan bertandang. Kuremas pakaian kuat-kuat sebagai pelampiasan emosi. Hati dan jiwa ini sakit seumpama direjam 1000 sembilu. Kiranya adakah obatnya? Ini demi kebaikanmu juga bayimu, Anjani. Bangunlah. Juragan istri menarik tangan ini. Namun, aku bergeming. Kutepis tangan dari wanita yang telah menjadi pangkal deritaku. Kebencianku padanya sejajar dengan kebencianku pada Den Arya. Kalian semua batu, manusia tanpa nurani. Apakah sekarang ibu puas telah membuatku jatuh tanpa mampu bangkit lagi? Apa dosa saya pada kalian? Apa? Jawab, ibu. Anjani. Apa maksudmu? Jaga sikapmu, bentak juragan istri. Anjani, ayo sayang. Kau butuh istirahat. Kasihan bayimu. Ayo, nak, bujuk juragan Raka. Dia tak memedulikan ocehan istrinya yang masih terdengar panjang lebar. Lelaki itu ikut bersimpuh di hadapanku. Dia memegang bahuku yang terguncang akibat tangisan. Diusapnya kepala ini dengan penuh kelembutan. Seolah merasakan lara yang diderita menantunya. Kini, aku menangis di dadanya. Ditumpahkan segala yang menyiksa jiwa. Juragan hanya mengelus-elus rambutku hingga akhirnya terdengar juga isakan di bibirnya. Tak ada lagi suara juragan istri. Mungkin ia sudah lelah bicara. Atau tak suka dengan kasih sayang yang ditunjukkan suaminya padaku. Entahlah. Hari-hari sejak kepergian Den Arya lebih berat dari yang dikira. Kadang aku tergulung rindu pada belayannya di perut ini. Sesekali ingin melihat ia bicara pada putranya. Janji untuk mengunjungi tak pernah terrealisasi. Juragan Raka bilang dia sangat sibuk dan terlalu dipantau Alisa. Ruang geraknya dibatasi. Sudah kuduga, perempuan sombong itu tak bodoh. Ia takkan membiarkan ada celah melepas suaminya walau sedetik saja. Perempuan itu tak pernah menyadari apa yang diperbuatnya adalah dosa. Dia telah merampas hakku dan anakku. Kini, aku memfokuskan diri pada kelahiran yang tinggal menghitung hari. Semua nasihat ibu dan juragan istri laksanakan. Juragan Raka pun tak kalah sibuk. Ia sering sekali membawakan mainan atau makanan. Euforia tampak nyata di diri mereka. Sebagian besar waktu, kuhabiskan untuk membaca buku yang diberikan Den Rangga. Pemuda itu tak pernah bosan mengunjungi dan membawakan apa saja. Katanya supaya aku tak murung terus. Wah, sudah tinggal beberapa hari, ya. Semoga dilancarkan, kelahirannya, Momi Anjani. Den Rangga yang tak gentar dengan hardikan juragan istri selalu menumbuhkan motivasi dalam jiwaku. Hampir seminggu sekali ia sempatkan datang walau hanya 10 menit waktu yang diberi tantenya. Itu pun harus ditemani pelayan jika ingin menemuiku. Tak boleh ngobrol katanya. Namun, tetap saja pria itu abai. Kadang menambah waktu hingga setengah jam. Ratifa akan menikah bulan depan. Nanti datang, ya. Ia pasti bahagia sekali, pintanya hari ini. Alhamdulillah. Aku ingin sekali hadir, tapi tak tahu apa diizinkan atau tidak. Apalagi ada bayi nanti. Berarti Kak Rangga menyusul? Aku jadi merasa bersalah melihat perubahan wajahnya. Tampak sekali raut itu berubah sedih.
Tak seceria tadi. Aku terlambat datang. Sekarang, dia milik orang, tapi aku yakin nanti akan jadi milikku. Sorot lelaki itu mengunci neteraku. Aku baru sadar, tatapan itu seperti ingin masuk pada lorong bening ini. Cepat-cepat kupalingkan pandangan sebab terasa ada hal mencurigakan di dalam manik pekat itu. Mengapa tak mencari yang lain? Saya kira tak sedikit wanita yang pasti bersedia menikah dengan Kak Rangga. Ku coba mengarahkannya untuk menggempaskan segala harapan. Lebih baik mencari yang pasti saja daripada hidup dalam sebuah penantian. Aku ingin menikah dengan wanita itu. Bukan yang lain. Aku akan menunggunya terus menunggunya. Pernyataan itu terasa sekali ketegasannya. Tak terselip keraguan akan harapannya. Aku hanya bisa menghela udara, lalu mengarahkan netra pada barisan awan yang masih setia menemani langit di atas sana. Baca juga cerbung baru calon mantu Kiai Novel cetak sentuhan 1 malam masih ready stok Rp99.000 pemesanan 081261934594.